Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Andar Pratama, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2023, kelas C dengan NIM 23090650139. Baik, adapun yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu terkait dengan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi saya di sini mengambil tema yaitu huruf kapital. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya huruf kapital. Jadi dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian huruf kapital atau huruf besar merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri seperti A, B, C, huruf besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sejarah penggunaan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital atau huruf besar dalam penulisan memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Jadi kita harus mengetahui dulu asal mula huruf kapital. Huruf kapital berasal dari tradisi kuno penulisan huruf besar pada awal kalimat atau nama-nama penting. Dalam tulisan tangan kuno, huruf besar sering dibuat lebih besar dan dihias secara khusus untuk menarik perhatian pembaca. Tradisi ini dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Terus yang kedua itu penulisan seluruhnya dengan huruf kapital. Pada awalnya, seluruh teks ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini disebut dengan gaya penulisan majuskol atau huruf besar semua. Contohnya dapat ditemukan pada prasasti-prasasti dan inskripsi kuno seperti pilar Trajan di Roma yang dibangun pada abad kedua Masehi. Yang ketiga, perkembangan penggunaan huruf kecil. Mulai muncul pada abad ke-8 Masehi di wilayah barat. Pada awalnya huruf kecil hanya digunakan untuk penulisan kata-kata yang dianggap kurang penting. Namun seiring waktu, penggunaan huruf kecil menjadi lebih umum karena lebih mudah dibaca dan ditulis. Yang keempat yaitu standarisasi penggunaan huruf kapital. Pada abad ke-15 setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, penulisan dengan huruf kapital dan huruf kecil mulai distandarisasi. Aturan-aturan penggunaan huruf kapital mulai dikembangkan untuk memudahkan pembaca dan menciptakan konsistensi dalam penulisan. Terus yang kelima, aturan modern penggunaan huruf kapital. Pada abad ke-18 dan ke-19, aturan-aturan modern digunakan penggunaan huruf kapital mulai berkembang dan ditetapkan dalam buku-buku tata bahasa dan pedoman penulisan. Penggunaan huruf kapital untuk nama orang, tempat, judul, dan awal kalimat menjadi semakin lazim dan diterima secara luas. Yang keenam, perkembangan lebih lanjut di abad ke-20 dan ke-21. Aturan penggunaan huruf kapital terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan bahasa dan penulisan. Penggunaan huruf kapital untuk singkatan, akronim, dan istilah khusus juga menjadi lebih umum. Jadi penggunaan huruf kapital telah mengalami perjalanan panjang dari tradisi kuno hingga aturan modern. Meskipun aturan penggunaan huruf kapital mungkin tampak sederhana, namun sejarah di baliknya mencerminkan perkembangan budaya dan tradisi penulisan yang kaya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai fungsi huruf kapital dan juga beserta contoh-contohnya. Jadi fungsi huruf kapital dan juga beserta contoh penggunaannya. Huruf kapital memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah digunakan dengan awalan menulis nama seseorang. Dalam menuliskan nama seseorang, penggunaan huruf kapital di awalan. Hal ini berlaku untuk nama lengkap maupun nama panggilan. Contohnya Cut Nyak Dien, Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Hatta, Baharudin Yusuf Habibie. Saya kasih contoh yaitu Cut Nyak Dien, di mana huruf kapitalnya ini merupakan kata pertama dari namanya, itu
cut di huruf C. Dan juga kata kedua di namanya dan juga kata ketiga di namanya itu menggunakan huruf kapital seperti di NYAK huruf kapitalnya adalah N, DN, D-nya itu adalah huruf kapital. Selanjutnya yang kedua itu digunakan sebagai huruf awalan dalam penulisan kalimat. Contohnya itu, saya ingin menjadi anak yang sukses. Maka penggunaan huruf kapital terdapat pada kata saya di huruf pertama yaitu S. Selanjutnya yang ketiga itu digunakan untuk awalan menulis nama julukan seseorang. Contohnya, Bapak Teknologi Indonesia, Bapak Proklamator Indonesia. Di penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut terdapat di huruf pertama dalam setiap katanya. Bapak pada huruf B, teknologi di huruf T, Indonesia di huruf I. Selanjutnya yaitu digunakan dalam menuliskan awalan bahasa negara, bangsa atau etnis. Contohnya, dia fasih berbicara bahasa Inggris, di mana penggunaan huruf kapitalnya itu terdapat di kata Inggris di huruf I. Baik, sebagai penutup pada video saya kali ini, saya cuma ingin memberitahukan kepada kita semua bahwasanya penggunaan huruf kapital ini sendiri memiliki sejarah dan juga untuk memberitahukan kepada kita semua bahwasanya huruf kapital ini memiliki aturan-aturannya tersendiri untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menggunakan penggunaan kalimat atau penggunaan kata yang baik pada penulisan kita. Dan juga harapan saya selanjutnya itu semoga kita memperbaiki penulisan kita atau penulisan kalimat-kalimat kita dengan menerapkan bagaimana caranya menggunakan huruf kapital yang baik dan juga benar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.